Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Perkenalkan, saya Aulia dan juga teman-teman saya Nisrina Zalfa dan juga Naila Priyanka. Di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai memahami penglihatan dan gangguannya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi Health Project Block Sensory System dengan dosen penanggung jawab Dr. Maulana SPM. Boleh di next? Oke, selanjutnya sebelum masuk ke apa yang mau kita bahas, kita perlu tahu dulu apa aja sih bagian-bagian yang ada di mata kita sendiri. Nah, yang pertama itu ada kornea. Kornea itu merupakan apa ya, lapisan paling luar, salah satu lapisan paling luar yang nantinya itu dia membantu untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Nah, karena di lapisan yang di luar juga, jadi dia itu fungsinya bisa untuk melindungi mata kita dari paparan-paparan kayak debu atau kotoran kayak gitu. Terus yang kedua ada lensa. Nah, lensa ini dia itu fungsinya untuk memfokuskan cahaya yang masuk supaya nantinya jatuh tepat di retina sehingga yang kita lihat itu gambarannya jelas gitu, nggak buram. Nah, terus ada juga yang namanya iris dan pupil. Nah, untuk iris ini dia itu yang memberikan warna di mata kita gitu. Terus kalau misalkan pupil, dia membatasi jumlah cahaya yang masuk supaya nggak terlalu banyak atau nggak terlalu sedikit juga. Terus ada yang namanya sklera. Nah, kalau sklera ini dia untuk memberikan bentuk di bola mata kita. Terus ada koroid. Jadi koroid itu dia yang memberikan nutrisi sama oksigen ke retina dan juga lapisan mata kita. Terus ada retina. Nah, retina ini otak supaya kita akhirnya bisa memproses gambaran yang kita lihat dengan mata kita gitu. Nah, terus yang terakhir ada makula. Nah, untuk makula ini dia untuk makula ini dia merupakan bagian kecil di tengah-tengah retina yang berbentuk pentil gitu. Oke, boleh di next. Oke, nah jadi daya akomodasi itu merupakan kemampuan si lensa tadi kan. Jadi lensa itu dia selain untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata, dia juga untuk mengatur fokus kita untuk melihat benda jauh ataupun dekat gitu. Nah, kemampuannya itu dinamakan daya akomodasi gitu. Nah, daya akomodasi ini dia bisa dipengaruhi usia gitu. Jadi seiring bertambahnya usia, nanti konsistensi lensa kita itu bakal memadat gitu, jadi kurang elastis sehingga nanti kemampuan akomodasinya menurun yang dinamakan kondisi presbiopia. Nah, ini bisa dilihat foto yang di kanan itu di sebelah atasnya itu kalau misalkan kita ngelihat benda yang jauh. Nah, kalau misalkan kita ngelihat benda yang jauh, lensa kita gak memerlukan daya akomodasi gitu. Karena nah, jadi si muskulus atau otot siliar yang ada di sekeliling lensa kita itu dia relaksasi gitu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat benda yang dekat, ini gambar yang bawah, nah dia itu lensa kita itu kan kalau misalkan ngelihat benda yang terlalu dekat, kita kan harus mencoba memfokuskan mata kita kan supaya apa yang kita lihat itu tetap jelas gitu. Nah, si lensa ini bakal berkontraksi si otot-otot siliaris yang mengelilingi si lensa ini gitu. Nah, itulah yang dinamakan daya akomodasi gitu. Boleh di next? Baik, selanjutnya kita bakalan bahas tentang kelainan refraksi. Nah, jadi apa itu kelainan refraksi? Kelainan refraksi itu adalah kondisi ketika cahaya yang masuk ke dalam mata nggak bisa difokuskan dengan baik, sehingga ngebuat bayangan benda tersebut terlihat tidak tajam ataupun buram. Nah, sebagai informasi, refraksi mata itu adalah proses masuknya cahaya dari bagian mata, bagian depan mata, yaitu kornea dan pupil, hingga tertangkap oleh retina. Normalnya, refraksi itu cahaya yang masuk itu bakalan jatuh tepat di retina. Tapi kalau di kelainan refraksi, cahayanya itu bakalan ada di depan ataupun di belakang dari retina.
Nah, kelainan refraksi yang pertama adalah miopia. Miopia atau bahasa awamnya disebut sebagai minus. Nah, jadi miopia itu adalah keadaan refraksi mata di mana dalam keadaan mata itu istirahat, yaitu tanpa akomodasi, berkas cahayanya itu bakalan berasal dari objek yang terletak jauh tak terhingga dan bakalan difokusin di satu titik fokus di depan retina. Sementara normalnya itu dia bakalan fokusnya di tepat di bagian retinanya. Tapi kalau di kelainan refraksi miopia, dia jatuhnya itu di depan dari retina. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya bisa jadi karena panjang bola mata ataupun diameternya itu lebih dari rata-rata. Itu juga bisa disebut dengan miopia aksial, atau bisa juga karena kekuatan refraksi matanya itu terlalu besar, atau disebut dengan miopia refraktif. Nah, kedua kondisi ini bakalan sama-sama nyebabin bayangan cahaya yang jatuh itu bukan di retinanya, tapi di depan dari retina. Nah, tata laksananya bisa dikasih koreksi kacamata atau lensa kontak, tergantung dari besar miopianya. Koreksinya itu kadang hanya diperlukan pada kegiatan tertentu, kayak misalnya pas kita nonton film atau saat mengemudikan kendaraan. Untuk miopia yang sedang sama berat, koreksi kacamata atau lensa kontaknya itu mungkin bakalan dibutuhin sepanjang waktu, jadi kacamatanya bakalan dipakai terus. Oke, selanjutnya ada hipermetropia. Jadi untuk hipermetropia ini merupakan kondisi di mana jatuhnya bayangan ini nggak tepat di retina, melainkan di belakang retina gitu. Nah, jadi boleh di next. Oke, nah kenapa sih bisa terjadi? Jadi pertama itu yang bisa menyebabkan hal ini terjadi ada karena ukuran bola matanya yang lebih pendek dari normalnya gitu. Terus yang kedua karena kelengkungan pada korneanya atau lensanya yang kurang gitu. Terus kemudian tidak terdapat lensa atau kondisi yang dinamakan afakia, terus dislokasi lensa dan atau kehilangan daya akomodasi. Nah, terus tata laksananya bagaimana? Yaitu dengan pemasangan kacamata dengan lensa cembung, terus bisa juga menggunakan lensa kontak yang sesuai, dan yang terakhir bisa dilakukan bedah lasik. Oke, selanjutnya kita bakal bahas astigmatisme atau yang biasa kita kenal dengan silinder. Oke, jadi astigmatisme atau silinder itu kelainan refraksi mata yang menyebabkan penglihatan penglihatan matanya itu kabur atau terdistorsi. Jadi sinar cahaya yang masuk itu nggak difokuskan pada satu titik, ada lebih dari satu titik. Nah, ini ada contoh kalau misalnya mata orang normal ngelihat dan juga mata astigmatisme ngelihat. Boleh next? Oke, jadi penyebabnya itu bisa karena bentuk matanya nggak bulat sempurna, terus ketidakteraturan kelengkungan kornea dan lensa, kelainan pada kornea. Dan tata laksana itu bisa dilakukan dengan pemakaian lensa silindris, terus lensa kontak, dan juga bisa operasi dengan cara LASIK. Boleh di next. Kelainan selanjutnya adalah presbiopia, di mana gangguan penglihatannya ini bakalan penglihatannya itu karena berkurangnya daya akomodasi karena penuaan. Jadi biasanya tuh terjadi di orang dengan usia lebih dari 40 tahun. Nah, dengan bertambahnya usia, lensa mata itu bakalan jadi lebih kaku. Jadi dia elastisitasnya bakalan kurang dan sulit dicembungkan sehingga gaya elastis kapsul lensa itu jadi lebih kecil dibandingkan dengan resistensi massa dari lensanya. Jadi lensanya itu jadi cenderung semakin dekat, semakin mendekati bentuk yang gak berakomodasi. Nah, manifestasi klinisnya, jadi penyandang presbiopia itu bisa ngeluhin kayak sakit kepala sama matanya itu mudah lelah. Nah, mereka juga bakalan semakin menjauhkan objek ataupun bahan bacaannya saat membaca atau cenderung kayak mundurin kepalanya gitu. Jadi hampir mirip dengan hipermetropia, tapi bedanya hal ini terjadi di orang-orang dengan usia lebih dari 40 tahun. Nah, tata laksananya itu terapinya tuh bisa dilakukan dengan pemberian lensa plus sama kayak hipermetropia yang tadi. Nah, ini koreksi lensanya bisa disesuaikan dengan usia dari pasiennya. Kalau misalnya 40 tahun, itu lensanya plus 1, berlanjut sampai ke 60 tahun, lensanya plus 3. Oke, jadi gimana sih caranya kita diagnosis dari kelainan refraksi tadi? Oke, pertama itu kita bakal pakai Snellen chart. Nah, pasien atau kita itu bakal berdiri sekitar 6 meter atau 20 kaki dari Snellen chartnya. Nanti kita baca dari atas sampai bawah. Nah, kalau kita nggak bisa
baca sampai paling bawah atau 6 per 6 atau 20 per 20 itu nanti kita dipakein pinhole. Nah, itu dibaca sampai dan itu kita baca sampai yang paling bawah. Kalau misalnya dengan pinhole kita bisa baca sampai paling bawah, itu berarti kelainan matanya itu kelainan refraksi. Tapi kalau misalnya nggak bisa baca sampai paling bawah, itu berarti kelainan matanya bukan kelainan refraksi. Boleh di next. Nah, oke. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita supaya bisa terhindar dari kayak miopia, hipermetropia, sama astigmatisme ya. Kalau misalkan presbiopia kan itu terkait sama umur ya, mungkin lebih dikurangin dari faktor risiko yang lainnya. Seperti yang pertama itu ada kurangi paparan dari layar yang berlebihan gitu. Jadi harus dibatasi bermain gadgetnya kayak gitu, atau misalkan bermain gadget di ruang gelap kayak gitu juga harus dibatasi. Terus nih perlu menggunakan cahaya yang cukup, terus rutin beraktivitas outdoor, kemudian jaga jarak saat membaca atau menggunakan gadget, jadi idealnya itu sekitar 30 sampai 40 cm. Terus konsumsi juga makanan-makanan yang bergizi kayak vitamin A, vitamin C, vitamin E kayak gitu. Terus boleh di next. Nah, untuk perawatannya sendiri bisa kita lakukan untuk rutin pemeriksaan mata. Biasanya untuk pemeriksaan mata ini bisa dilakukan tiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali gitu. Terus kalau misalkan ada kayak ngerasa ada gejala-gejala kayak pusing, terus atau matanya sering buram atau sakit matanya, itu bisa dikonsultasikan langsung ke dokter gitu. Terus lakukan juga latihan mata. Terus gunakan kacamata atau lensa kontak yang sesuai dengan kondisi kita. Terus tidur juga perlu yang cukup dan hindari mata lelah gitu. Jadi tidur minimalnya 6 sampai 8 jam per hari supaya mata kita bisa istirahat. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.